Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Eh, Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir tentang untuk matkul dasar analitik data dengan judul Analisis Faktor Penentu Harga Jual Apartemen Real Estate di Korea Selatan. Dengan beranggotakan tiga orang, ada Nur Azizah, Nabil Hania Zafri, dan juga Nafaliza Pradana. Oke, next, boleh. Nah, untuk tugas ini dimulai dari business understanding di mana keadaan harga pada saat ini itu di mana dataset yang kaya akan fitur tapi belum optimal. Kemudian pricingnya itu masih berbasis intuisi dan juga tidak ada framework kuantitatif untuk mengolah atau menilai properti ini. Kemudian untuk masalah yang dihadapi ini adanya ketidakjelasan faktor penentu sell price, kemudian ada resiko overpricing atau underpricingnya itu sangat tinggi dan juga tidak ada model prediksi yang konsisten. Nah, key questionnya adalah bagaimana kita dapat memahami dan juga mengukur faktor-faktor yang membentuk harga jual apartemen, yaitu mulai dari karakteristik fisik, fasilitas internal maupun eksternal, hingga kondisi lingkungan. Dan juga supaya kita bisa membangun model prediksi yang akurat, sekaligus mengidentifikasi fitur yang paling strategis bagi pengembang dan dalam meningkatkan nilai pasar. Oke, boleh di next. Nah, terminologi yang ada pada pembuatan model ini ada sell price, kemudian appetite manager type, kemudian ukuran, kemudian parking, kemudian year bill atau umur bangunan, kemudian facilities nearby atau fasilitas terdekat, kemudian year sold, kemudian hallway type. Kemudian objektivitasnya adalah untuk variabel terukurnya sendiri ada ukuran, year bill, dan juga parking. Kemudian objektivitasnya sendiri ini ada hallway type, kemudian facilities nearby, dan juga appetite manager type. Kemudian cost value di ini sendiri ada harga transaksi, kemudian pengeluaran bagi pembeli dan juga nilai bagi penjual. Dan juga ada pelayanan yang dapat diberikan bagi penjual. Benefit yang ada adalah luas properti seperti size, kemudian yang menunjukkan efisiensi biaya properti, kemudian usia bangunan dan depresiasi, manfaat yang proporsional dengan kenaikan harga, kemudian fasilitas sebagai perbandingan fasilitas dan harga yang ditawarkan. Boleh di next. Kemudian data understanding lagi, bentuk datanya itu terdiri dari 5.891 baris dan juga 30 kolom. Kemudian ada dua jenis data yang digunakan yaitu ada numerical dan juga kategorikal di mana terdapat 24 data numerik dan juga 6 data kategorikal. Kemudian dilakukan analisis, kemudian data yang kami miliki ini tidak memiliki missing values, di mana numeriknya ini bisa dilihat di ini dan juga kategorikalnya seperti ini. Oke, boleh di next. Kemudian untuk deteksi outlier-nya, di sini kami menggunakan interkuartil range di mana kuartil 3 dikurang kuartil 1 untuk mendeteksi outliers dengan data distribusi itu scale atau miring. Kemudian ada dua data numerik yang memiliki outliers yaitu pertama sell price dengan EQR sebesar 0,70231 terdapat 88 outlier yang dihapus alias sekitar 1,49% dari total dari keseluruhan data. Kemudian yang kedua adalah size. Kemudian untuk data miring dengan IQR-nya sebesar 516,0 terdapat 92 outlier yang dihapus sebesar 1,59% dari total data. Jadi setelah penghapusan outlier ini jumlah baris akhir data setnya itu adalah 5.711 data. Nah, outlier pada sell price lock ini dan size ini sebenarnya relatif kecil. Karena proporsi kecil dan sebagian besar outlier ini merupakan valid, kami memiliki kami memilih untuk menghapus outlier untuk meningkatkan stabilitas model regresif berbasis jarak atau KNN. Oke. Nah, untuk korelasinya ini sendiri menggunakan korelasi heat map, di mana yang berwarna merah tua itu menunjukkan korelasi positif kuat. Nah, itu jika variabel A-nya naik, maka variabel B-nya juga naik. Kemudian biru tua itu adalah korelasi negatif kuat. Jadi, jika variabel A-nya naik, maka variabel B-nya itu turun gitu. Kita lihat sell price, di mana korelasinya yang berkaitan sell price ini sendiri ada size sebesar 0,709, kemudian facilities in apartemen 0,497 dan juga facilities nearby 0,255. Jadi semakin besar ukuran apartemen, semakin tinggi juga harga jualnya. Kemudian kan semakin banyak kantor di sekitar lokasi dan harga jual properti ini cenderung semakin rendah. Oke.
Baik, selanjutnya kita masuk ke data understanding bagian distribution, di mana terdapat tiga faktor utama yang dianalisis untuk bisa memahami karakteristik dari properti apartemen itu sendiri. Itu dari faktor ukuran, faktor properti, dan juga faktor harga. Nah, untuk faktor ukuran sendiri, eh, terdapat satu hal yang didapatkan yaitu distribusi tidak normal, yang dimana itu menunjukkan bahwa dataset ini terdiri dari beberapa tipe unit. Lalu sebagian besar unit itu berada di rentang 600 sampai 1000 SQF sesuai dengan ukuran apartemen standar di area Korea. Lalu terdapat unit-unit besar yang membentuk rise queue atau yang naik gitu di kanan. Lalu ada faktor properti. Yang pertama itu lokasi-lokasi yang strategis dan juga ada preferensi hallway-nya di sini. Nah, kombinasi frekuensi hallway type dan juga subway station itu menunjukkan bahwa apartemen dengan tipe lorong yang terasit itu lebih populer dan banyak ditemukan di sekitar area subway utama. Lalu ada faktor harga, di mana setelah ditransformasi log, distribusi harga itu menjadi lebih simetris dibandingkan harga asli. Dan juga masih terdapat sedikit ekor kanan atau rise queue yang menunjukkan properti dengan harga yang premium. Lalu transformasi log ini juga berhasil menurunkan skewness yang dimana membuat harga lebih mudah diprediksi menggunakan model linear. Oke, selanjutnya kita masuk ke data preparation. Nah, jadi untuk data preparation ini ada tiga tahap, yaitu mulai dari data cleaning, terus data integration, dan juga scaling. Nah, untuk data cleaning itu mencakup outlier removal, drop kolom yang tidak relevan, dan juga conversion tipe data kategorikal ke one hot encoding. Nah, pada data integration itu kita menggunakan fitur agregasi, di mana kita menggunakan ini pada perhitungan subway mean price, yang dimana agregasi itu sendiri kan proses meringkas data menjadi informasi baru yang lebih ringkas dan mudah dibaca. Maka itulah konsep yang kita pakai di subway mean price ini, di mana hal ini merangkum harga jual log rata-rata dari semua properti untuk setiap stasiun. Lalu kita juga menggunakan scaling, di mana kita menggunakan standard color supaya datanya itu jadi zero mean dan unit variance yang krusial untuk nantinya di KNN dan SVR gitu. Nah, key takeaways-nya, tahapan data preparation ini memastikan bahwa dataset ini nantinya bersih, terintegrasi, dan terskala dengan baik, sehingga fiturnya itu lebih representatif dan juga modelnya itu dapat belajar secara stabil serta menghasilkan prediksi harga apartemen yang lebih akurat. Nah, selanjutnya itu ke feature selection. Nah, di mana yang digunakan ini ada tiga feature selection. Yang pertama itu filtering method, di mana seleksi fitur yang berbasis statistik sederhana seperti Pearson correlation dan juga selective based. Nah, filtering ini hanya melihat hubungan satu fitur terhadap target tanpa mempertimbangkan interaksi antar fitur. Lalu yang kedua ada embedded method, di mana embedded method ini menggunakan model machine learning untuk menilai pentingnya fitur. Nah, di sini kami memakai dua pendekatan, yaitu lasso regression dan juga random forest feature importance. Lasso bekerja dengan menekan koefisien fitur yang tidak penting menjadi nol, dan ini efektif untuk menemukan hubungan linear dalam konteks multivariabel. Tapi untuk hubungan non-linear, random forest itu jauh lebih informatif karena menghitung mean decrease in impurity berdasarkan banyak decision tree. Selanjutnya ke wrapper method, di mana wrapper method ini adalah metode yang paling powerful karena ia memilih fitur berdasarkan hasil performa model itu sendiri, di mana di sini kami menggunakan RFECV atau Recursive Feature Elimination plus Cross Validation dan alternatif lain seperti Sequential Feature Selector. Nah, RFECV ini menghapus fitur satu persatu, mengevaluasi model dan juga mencari kombinasi fitur yang memberi performa yang paling baik. Dan hasil wrapper ini menemukan bahwa 10 fitur adalah kombinasi paling optimal. Fitur-fitur itu dominan terkait size, age, parkir basement, dan fasilitas untuk apartemen ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modeling. Jadi pada data ini kami menggunakan tiga metode modeling yang dilakukan, yaitu KNN regressor, random forest regressor, factor regressor. Untuk KNN,
Tujuan utamanya itu memprediksi nilai output yang berkelanjutan, yaitu harga properti. Jadi parameter di sini ada dua, jarak sama jumlah key neighbors. Untuk R-square-nya itu ada di 0,9722 dan RMS-nya itu ada di 0,0885. Untuk kelebihan di metode ini, waktu prediksi yang lambat, itu kekurangan waktu prediksi yang lambat jika datanya besar, tapi untuk kelebihannya itu metode ini non parametrik. KNN tidak membuat asumsi tentang distribusi data sehingga sangat fleksibel. Lalu jika data training berkualitas tinggi, representatif dan memiliki korelasi yang jelas antara fitur dan harga, KNN dapat memberikan hasil yang sangat akurat. Selanjutnya untuk Random Forest Regressor. Jadi RFN ini adalah metode ensemble learning yang dibangun dari banyak forest atau pohon keputusan dengan mengambil beberapa subset data training secara acak untuk melatih setiap pohon. Sebagai metode ensemble ini ia menggabungkan misal 100 pohon acak, lalu kelebihan utamanya itu ada pada akurasi dan kekokohan yang tinggi, yang memberikan RMS terendah yaitu 0,0829 dan R-square tertinggi yaitu 0,9756. Artinya hampir 98% fluktuasi harga dapat dijelaskan dan diprediksi dengan akurat oleh model ini. Lalu untuk support vector regressor, jadi tujuannya adalah untuk menemukan bidang pemisah yang paling sesuai untuk data. SFR ini menggunakan konsep di mana ia mengabaikan kesalahan prediksi selama kesalahan tersebut berada di dalam batas margin yang ditentukan. Untuk S-square-nya itu ada di 0,9732 dan RMS-nya itu ada di 0,0869. Jadi untuk SVR ini efektif untuk data nonlinear. Jadi kuat dalam menangani hubungan kompleks dan nonlinear. Pengendalian overfitting SFR ini secara inheren mengontrol kompleksivitas model. Lalu SFR ini hanya bergantung pada proses pelatihan yang hanya menggunakan titik data yang paling menantang atau dekat dengan margin. Selanjutnya, untuk analisis feature importance dari RFR ini menegaskan bahwa fitur yang paling penting itu secara berurutan size, age, parking lot, basement, lalu menunjukkan bahwa bagi pasar properti Daegu ini faktor terukur dan spesifik seperti luas, ketersediaan parkir bawah tanah adalah penentu harga yang paling kuat. Jadi metode ini yang paling konsisten memberikan error terendah dan daya penjelas paling tinggi. Seperti yang disebutkan, R-square-nya itu 0,9756, lalu RMS-nya itu 0,0829. Model RFR ini mencapai 0,9756, berarti hampir 98% fluktuasinya itu dapat dijelaskan dan diprediksi dengan akurat dan menggunakan teknik ensemble. Jadi menghasilkan akurasi yang sangat kokoh dan memiliki risiko minimal yang tinggi. Untuk kesimpulannya, RFF ini adalah model final yang sangat baik karena memberikan error terendah dengan stabil yang tinggi. Rekomendasi strategis untuk developer. Lalu fokus pada faktor-faktor yang memiliki importance score tertinggi, misalnya peningkatan sedikit pada size atau fasilitas parkir bawah tanah yang memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan nilai jual properti. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.